wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah, semuanya tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di tengah kondisi yang sampai saat ini, kondisi pandemi COVID-19 masih belum selesai, sehingga pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021 ini kita masih belum bisa bertatap muka, sehingga kita masih tetap secara daring. Baiklah anak-anakku, untuk membantu kalian belajar di rumah, ini saya bikin video. Kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Kita akan mempelajari bab yang ke-6. Ini pertemuan yang kedua. Kita akan pelajari masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari pembelajaran ini masih sama seperti video sebelumnya pada pertemuan yang ke-1. Langsung saja kita akan membaca. Nah, B, sekarang yang B, kondisi sosial masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Kota Yasrib yang letaknya strategis membuat orang-orang ingin tinggal menetap di dalamnya. Sehingga penduduk Yasrib sebagian besar adalah kaum pendatang. Mereka adalah bangsa Arab Yaman yang terkenal dengan suku Aus, dan Khazraj dengan bangsa Yahudi yang terkenal dengan suku Yahudi. Nah, sekarang untuk yang pertama kita pelajari suku Aus dan Khazraj ya. Tahukah kamu dari mana suku Aus dan Khazraj berasal? Nama suku Aus dan Khazraj berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beradik. Aus dan Khazraj keturunan mereka terbagi menjadi dua kelompok yang mempunyai anggota sama banyaknya dan sama kuatnya. Mereka akhirnya saling bermusuhan. Kedua suku ini saling berselisih selama 120 tahun. Tidak ada bangsa atau golongan yang hendak mendamaikan mereka. Ini sejarah suku Aus dan Khazraj yang ada di Yasrib. Suku Aus dan Khazraj adalah bangsa Arab pendatang yang berasal dari Yaman. Mereka datang ke Yasrib diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi secara bergelombang. Kedatangannya ke Yasrib disebabkan bencana alam berupa banjir besar karena hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun oleh Ratu Balqis Kerajaan Sabah. Selain bencana alam, kedatangan suku Aus dan Khazraj dikarenakan perselisihan yang berkepanjangan di negara asal mereka. Ini. Yang kedua adalah suku Yahudi. Tahukah kamu siapakah suku Yahudi itu? Suku Yahudi yang berada di Yasrib adalah kaum pendatang. Mereka berasal dari wilayah Arab bagian utara. Kedatangan suku Yahudi ke Yasrib pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi secara bergelombang. Mereka datang ke Yasrib untuk menghindari dari kerajaan bangsa Romawi yang menganggap suku Yahudi adalah kaum pemberontak di negaranya. Suku Yahudi melakukan pemberontakan terhadap bangsa Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Suku Yahudi di Yasrib terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu kabilah Qainuqa, kabilah Nadir, dan kabilah Quraisyah. Mereka di Yasrib menempati wilayah yang berbeda-beda. Kabilah Nadir mendiami wilayah Aliyah di lembah Batton. Kabilah Quraisyah mendiami wilayah Mazur sebelah selatan Madinah. Sedangkan kabilah Qainuqa mendiami wilayah kota Madinah.
Walaupun mereka satu suku Yahudi, tetapi kehidupan mereka tidak harmonis. Mereka saling berselisih dan bertengkar. Nah, untuk mendalaminya, memahaminya, mari anak-anakku kita baca dulu. Ini ada surat yang masih berhubungan dengan Yasrib itu. Wa in akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrartum wa antum tashhaduna thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa ayyatukum usaran tufanduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati wa yuradduna ila asadil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, yaitu membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, yaitu saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedangkan kamu mempersaksikan, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan bermusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 84 hingga 85. Anak-anakku yang saya cintai, dari ayat ini kita dapat memahami bagaimana kandungan ayat ini masih sangat berkaitan dengan kelakuan kaum Bani Israel. Mereka saling bermusuhan. Bukan hanya Bani Israel, bahkan termasuk Bani Aus dan Khazraj ini juga sama, walaupun saudara, tapi kenyataannya mereka saling bermusuhan. Bahkan kaum Aus dan Khazraj ini bermusuhan kurang lebih sampai 120 tahun lamanya. Kaum Yahudi juga sama, mereka sama-sama sekaumnya, mereka ternyata juga bermusuhan, bahkan menjadi 3 kabilah, yang satu dengan yang lain juga tidak akur atau tidak damai. Inilah sampai disebut dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelakuan orang-orang Yahudi ketika itu seperti itu, sampai diabadikan kelakuan yang jelek itu di dalam Al-Quran. Ini sebagai pelajaran bagi kita, anak-anakku. Jangan sampai kita meniru orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita meniru orang-orang Bani Aus dan Khazraj yang mereka saling bermusuhan walaupun sebangsanya sendiri. Ini bagi kita adalah larangan. Lebih-lebih kita bangsa Indonesia harus bersatu, jangan sampai saling bermusuhan. Nah, setelah kita mempelajarinya panjang lebar, yaitu tentang kondisi atau sosial masyarakat Yasrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad, bahwa masyarakat Yasrib itu terdiri dari suku Aus dan Khazraj dan suku Yahudi, yang mana mereka saling bermusuhan, yang mana mereka tidak akur satu dengan yang lain. Ini maka kita dapat ambil kesimpulan, yaitu bahwa A, suku Aus dan Khazraj yang selalu berselisih, yang B, suku Yahudi yang menganggap dirinya paling hebat.
ini adalah hal yang tidak boleh kita tiru. Itu adalah hal yang harus kita jauhi. Lebih-lebih kata bangsa Indonesia harus lebih menjaga kerukunan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjamin dan terjaga. Nah, anakku yang saya cintai, setelah kita pelajari dari kondisi masyarakat Yasrib sebelumnya hijrah Nabi Muhammad SAW, maka untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami pelajaran ini, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan suku yang mendiami kota Yasrib. Ini ada dua, apa yang suku yang besar. Yang kedua, bagaimana hubungan antara suku Aus dan suku Khazraj sebagai saudara. Yang ketiga, kapan suku Yahudi datang ke Yasrib. Dan yang keempat, apa yang menjadi penyebab bangsa Yahudi datang ke Yasrib. Dan yang terakhir atau kelima, suku Yahudi yang ada di Yasrib terdiri menjadi 3 kabilah, sebutkan. Nah, ini untuk mengasah kemampuan kalian dalam menerima atau memahami pelajaran ini. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.